Ada problem dengan undang-undang penanaman modal. Itu buktinya modal itu merusak hak atas tanah. Ini pernah saya gugat di Mahkamah Konstitusi soalnya. Saya bisa ngomong begini gitu ya karena saya gugat memang. Poinnya adalah ketika masyarakat Melayu Rempang pun tidak mendaftarkan tanah mereka, bukan berarti negara bisa semena-mena atas itu tanah maksudnya, itu. nggak bisa. Karena dia dikembalikan ke dalam tadi kata pembukaan, dia dikembalikan ke dalam pasal 33 bumi, air dan kekayaan alam terkandung dalamnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, kembali lagi ke dalam penggunaan yang namanya kenapa mereka masih butuh 1,6 triliun dari APBN. Untuk dalam rangka yang namanya pengemasan proyek karena PSN yang duit itu belum cair dari Kementerian Keuangan gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kembali dalam program IC Real Show yang mohon dimaafkan para pemirsa IC Real Show. Sebulan kita menghilang. Sebulan kita menghilang. Seperti biasa IC Real Show bersama Dr. Iksanuddin Nursi, sahabat saya, dan Husnul Maria. Hari ini sebetulnya kita berterima kasih juga ini sama Mas Aji nih yang selalu setia bersama kita, dan Basit, Mas Indra, sekarang? Basit dan Indra. Basit dan Mas Basit, Arif. dan Mas Arif, Dan Arif gitu, ya. Memang beberapa kali yang pernah saya sampaikan, setelah pandemi kita banyak off air, dan off air kelihatannya antara jadwalnya Bang Nursi dan saya selalu slip. Saya bisa, Bang Nursi nggak bisa, Bang Nursi bisa, saya nggak bisa. Tapi alhamdulillah hari ini kita bersama lagi untuk membahas isu-isu mutaakhir. Tapi sebetulnya Bang Nursi kalau kita kaji lagi di 120 sekian YouTube video yang kita punya, sebetulnya secara konseptual banyak hal yang sudah kita bahas. Konsepsi dan teori. Ya, konsepsi dan teori. Nah, seringkali kita juga menyampaikan kayak gitu. Apa-apa yang ada di lapangan sebetulnya itulah data-data yang kita baca. Nah, hari ini kalau kita balik lagi ke isu-isu yang ada selama ini tentang investasi, tentang ini dan yang paling kita sangat sedih hari ini adalah kasus Rempang dalam serbuan modal kayak gitu ya. Ini bagian dari global economy politics yang selama ini kita baca gitu ya, bagaimana investasi, rezim yang berkuasa seringkali berbicara mencari investor susah. Berbicara tentang kita butuh yang namanya economic growth gitu ya. Kita butuh yang namanya hutang luar negeri. Tapi seringkali lupa bahwa tujuan kita bernegara itu melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat. Di sini tentu saja rakyat Indonesia, bukan rakyat-rakyat negara luar Indonesia. Nah, di dalam konteks global ekonomi kita juga pernah membahas bagaimana yang dulu Bang Nursi juga sampaikan sejak perjanjian Tordesillas 1494 ya, dunia dikapling-kapling, kapitalisme merambah, kolonialisme terjadi, white supremacy, terus juga kemudian eksploitasi sumber daya alam, yang bahasa lainnya ekstraktivisme resources. Tapi pada saat yang sama juga ternyata Bang Nursi setelah saya baca-baca itu, bagaimana yang bacanya? De jure prede. Jadi mereka menggunakan pasal-pasal hukum tanah, ya pertanahan. Jadi ini juga global politics di dalam konteks itu. Setelah negara-negara dikapling-kapling, Indonesia termasuk yang dijajah, terus juga ada jatah ruang kayak gitu ya. Jadi di kapling-kapling itu akhirnya ada planologi, jatah ruang di dalam konteks ini dengan menggunakan pasal-pasal yang waktu itu kita bahas juga tentang state corporatism. Nah, di sini ada juga state corporatism crime kayak gitu ya yang pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Pertama tentu saja kita
sangat bukan sedih ya, jadi concern kita, prihatin kita dengan saudara-saudara kita, para warga Rempang dan sekitarnya. Ya di sini yang disebut indigenous people, orang-orang Melayu di wilayah situ. Di tengahnya namanya Australia sedang memperbaiki hubungannya dengan aborigin. Nah, di Australia itu ada yang namanya, zamannya saya kuliah tahun 90-an, itu ada yang disebut traditional land title. Terutama waktu itu ada kasus di Street Islands gitu ya. Jadi pulau-pulau di antara Queensland dengan Papua New Guinea, itu ada pulau-pulau itu orang-orang dari aborigin. Dan kemudian Perdana Menteri dari Partai Buruh, kalau tadi bahas Australia itu tahun 2008, waktu itu saya berada di Australia juga karena saya mendapatkan yang disebut Research Fellow di Victoria University. Itu Perdana Menterinya pidato di parlemen, Say Sorry, yang sangat terkenal. Cuma di Indonesia diikuti Say Sorry, tapi bukan pada isu yang sesungguhnya harus say sorry kayak gitu kan. Dibalik malah say sorry-nya. Ya. Korban jadi pelaku, pelaku jadi korban. Nah, jadi nggak jelas kayak gitu ya di dalam konteks itu siapa yang inilah. Di sini letaknya Bang Nursi. Kalau kita bahas tentang kepentingan pebisnis versus kepentingan rakyat, mestinya kalau kita menjadi pejabat, menjadi decision makers itu, kalau kita bahas katanya ikut demokrasi kayak gitu ya, itu sebetulnya yang diperjuangkan adalah kelompok dari the less fortunate atau unfortunate gitu ya, kelompok-kelompok yang dia itu powerless di dalam konteks konstelasi kontestasi power, kontestasi kekuasaan. Nah, dalam konteks ini tapi itu tidak termasuk powerless itu dalam ilmu politik itu kan bagian dari mereka yang terpinggirkan dan termarginalkan. Iya, maksudnya begitu. Rakyat yang tidak memiliki kekuatan itu negara, pejabat wajib bukan tadi itu melindungi segenap tumpah. Nah, dalam konteks rempang dalam serbuan modal kayak gitu ya. Saya tuh berpikir kan sebetulnya katanya itu pabrik di negeri sononya itu cuma 162 hektaran. Dan di beberapa data yang saya dapatkan dengan kawan-kawan yang tahu dari sejak awal katanya dulu cuma 200 hektar. Kenapa jadi 17.000 hektar? Dari cuma 200 hektar menjadi 17 ribuan hektar. Mereka juga enak di pulau itu karena infrastruktur sudah dibangun kan, itu ada dari Batam itu kan ada jembatan-jembatan. Saya sudah sampai ke daerah situ dulu kayak gitu ya. Dulu, tapi yang terakhir ini di situ ada masyarakat tradisional yang harusnya negara melindungi, harusnya negara tidak seenaknya saja merenggut. Itu baru konsep ilmiah yang kita bahas tentang political economy. Dari situasi seperti ini, tataran global politik, tataran dan apalagi wilayah itu sangat dekat dengan wilayah Laut Cina Selatan. Itu sangat dekat dengan nanti Pulau Natuna yang di situ kalau melihat 9 titiknya baseline Cina itu cuma di depannya pantainya Natuna itu cuma satu bahasa, kalau bahasa Inggris itu only just selemparan batu sampai ke Rempang. Jadi sebetulnya ini semuanya masuk, politiknya masuk, ekonomi masuk, penggiringan masuk, geopolitik masuk. Terus kemudian balik lagi tesis kita dari sejak awal, investasi 7I itu akan masuk. Bagaimana Bang Nursi di dalam konteks ini, yang sebetulnya apa yang harus kita lakukan, apa yang sebetulnya kita urai di sini untuk memperlihatkan yang selama ini kita bahas 7I ini loh. Sebetulnya kalau kita bahas tesis kan ada tesisnya, ada dalilnya, argumen, ada kemudian data-data, kesimpulan, dan tentu saja bacaan yang selama ini kita sampaikan juga. Nah, dari kondisi ini gimana kita menjelaskannya? Oke. Saya mulai dengan buku yang ditolak oleh banyak kalangan di kalangan Fakultas Ekonomi Indonesia, khususnya Fakultas Ekonomi di Depok.
Liberal, Muslim. Iya, mostly. Mereka menolak bukunya John Perkins, Economic Oh, Hitman. John Perkins. Ya. John Perkins baru-baru ini Economic Hitman. Economic Hitman. Tapi baru-baru ini dia membuat wawancara di sebuah YouTube dengan menyebut bahwa baik China, PRC, People's Republic of China, maupun USA mereka bilang, pada hakikatnya John Perkins bilang, pada hakikatnya tetap melakukan economic hitman. Jadi sebenarnya metodenya nggak berubah kata dia, metodenya tetap sama, disuap, gitu ya, dianjurkan, disusupi, dimasuki. Kalau sampai terus nggak bisa, dikasih perempuan, nggak bisa juga dikajian jambatan, nggak bisa juga dihajar habis, nggak bisa juga dihajar, dibunuh, dicekel. Ujungnya kayak gitu-gitu. Itu teorinya economic hitman-nya John Perkins. Dan itu terjadi. Yeah. Terjadi. Kalau pakai istilah di Jazirah Arab, menurut Perkins, bahkan dengan menggunakan betapa tertariknya para kalangan kerajaan itu terhadap perempuan-perempuan berambut pirang. Dulu juga begitu kan, zamannya kita 60-an. Iya. Ya, Terkagum-kagum. Kasus presiden kita juga Terkagum-kagum gitu ya. Terjadi itu. Terjadi. Nah, itulah makanya masuk seorang perempuan dari Jepang. Dan nggak cuma satu. Nggak satu, dan itu bagian dari itu. Jadi poinnya adalah Perkins melihat situasi perang antara perang dagang, perang ekonomi, perang cyber, perang militer, dan perang Media. terakumulasi terbang media. Termasuk juga intelektual. Iya. Kan di situ dikatakan intelektual prostitut gitu ya. Iya. Sebetulnya intelektual yang Yang pernah kita bilang Iya. intelektual beo gitu loh. Iya, intelektual beo. Kita bilang intelektual beo. Nah, Intelektual beo. menurut Perkins, peperangan itu pada hakikatnya karena mereka menggunakan metodologi yang sama katanya. Sama-sama dengan model begitu. Persoalan pokoknya adalah Cina dia menggunakan cara-cara dengan pendekatan antropologi yang jauh lebih baik katanya. Ini cocok dengan teori-teori lain yang menyebut bahwa kuning acap kali mulai melakukan pendekatan antropologi, bukan langsung dengan kekuatan modal. Kalau barat dengan langsung dengan kekuatan modal gitu loh. Culture, dia masuk ke Iya, culture. dia masuk ke culture, baru kemudian dia masuk ke dalam modal. Contoh misalnya Korea Selatan di Indonesia kan, Iya. bagaimana K-pop-nya berkembang. Jepang bagaimana kemudian diimbangi dengan berbagai macam. Dulu ingat film Osin ya? Iya. Dulu ingat Osin. Dulu ingat cerita bersambung yang di sebuah koran itu yang cerita Iya. tentang. Termasuk itu film-film apa itu yang anak-anak itu. Iya. Jadi menarik gitu mereka masuknya. Lalu kemudian mereka masuk lebih dalam dan mereka itu jadi rata-rata kuning gitu. Nah, ketika kita ngelihat model seperti itu gitu ya. Saya tentu kalau dibilang maaf ya, kalau dibilang datanya sabrak-abrek gitu. Banyak sekali. Jadi kalau misalnya Barat, gampang bukanya loan agreement aja buka. Buka loan agreement pemerintah Republik Indonesia misalnya dengan Bank Dunia. Buka loan agreement misalnya pemerintah Republik Indonesia dengan yang namanya IMF, World Bank, semuanya. apa Semua itu bisa ADB. dibuka. Semua bisa dibuka di situ kelihatan gitu ya. Itu kelihatan bahwa bentuk yang namanya kebebasan investasi, perdagangan bebas, keuangan bebas, perbankan Terus dulu bebas. itu ada apa sih yang dibubarkan di Prancis, di Paris? SGS dulu. Apa? Bukan. Kalau kita terkenal zamannya Soeharto dulu. SGS, Bea Cukai. Maksudnya kelompok Indonesia yang ada. Bank Via Berkeley. Nanti akan keluar itu. Jadi Waktu itu dibubarkan akhirnya. IGGI. IGGI dan CGI. CGI maksudnya itu. Kalau IGGI kan pertama, terus karena si Robert Namara yang berlebihan, maka Pak Harto tersinggung merubah menjadi CGI. Padahal kan hakikatnya itu dalam rangka menjamin bahwa yang namanya Indonesia membayar hutang yang dibikin oleh Belanda sendiri. Betul. Consultative Group of Indonesia dan menggunakan sejumlah negara dan mereka menekan Indonesia menjamin membayar utang yang tidak pernah dibuat oleh pemerintah Indonesia, tapi utang karena Belanda menyerang Indonesia pada aksi militer 1, aksi militer 2. Itu motifnya itu kalau riwayatnya. Yeah. Tapi itu bukti lagi-lagi bahwa penciptaan utang selalu 7I. Dia merupakan invasi, dia merupakan intervensi, dia merupakan infiltrasi, dia merupakan interferensi, dia merupakan indoktrinasi,
dia merupakan intimidasi, dan pasti inflasi. Nah, sekarang kan inflasi tinggi semuanya, sehingga akhirnya nilai tukar berantakan, dolar nggak karu-karuan, semua negara bicara tentang inflasi tinggi. Bahkan Fed sampai jadi kita udah sampai pada inflasi ya, jadi semua sudah terjadi kan? Sudah terjadi. Intervensi terjadi, sampai menempatkan penguasa lokal itu bagian dari global 852 operator kereta api cepat itu bukti. Itu bukti, dan TKA itu dimasukkan kayak itu tuh bukti gitu. Anda nggak bisa ngomong apa-apa lagi. 852 TKA untuk mengendalikan kereta api cepat Jakarta Bandung. Itu bukti apa itu? Kalau kurang apa lagi itu? Itu masih operate TKA ya, operate kereta cepat. Ini OB. OB yang harus bikin teh itu loh. Itu harus impor. Itu kalau kita pergi ke Kolaka, ke daerah-daerah Indonesia. Pename. Itu OB. Begitu. Itu yang kita bahas dulu tentang interconnectivity world dengan migrant workers, dengan migrasi ugal-ugalan. Iya. Nah, tapi itu jarang dibaca orang, Husnul. Saya heran kenapa referensi-referensi yang maaf Husnul, maaf kalau saya harus ngomong maaf 3 kali. Ini saya heran, kok referensi saya kayak gitu, kita kayak gitu ya. Kok nggak dibaca orang ya? Aneh gitu. Akhirnya terpaksa kita kasih tahu, ini loh bukunya, kalau nggak punya ini kita bagi gitu. Akhirnya sampai kayak gitu. Baru mereka terkejut gitu. Sama seperti bagisan tadi tentang John Perkins yang ngomong di Baicut gitu ya. Luar biasa penjelasan Perkins. Sama juga seperti penjelasannya Joseph Stiglitz di Project Syndicate. Tentang betapa yang namanya autocratic legalism, kalau pakai istilah Husnul, autocratic populism. Nah, itu yang dipakai juga oleh Chomsky dan Stiglitz itu. Itu latar belakangnya adalah bagaimana kekuatan modal mendikte demokrasi sehingga lahirnya ketimpangan. Tapi gitu. Pada dasarnya kita masih ingat nggak dalam tesis kita United Nations dibentuk, IMF, World Bank, model pembangunan, kemudian desentralisasi, Thatcherite recognize, third wave demokratisasi, class of civilization, semuanya itu adalah instrumen, termasuk demokrasi, instrumen dari liberalisasi. Dan liberalisasi itu sebenarnya bagian dari anak kandung dari materialisme. Ujungnya adalah ideologi materialisme. Gitu loh. Dan itu gampang sekali ideologi materialisme, termasuk modern nation state dengan sekularisme, itu juga dasarnya adalah materialisme. Itu bukan hanya garis bawah tuh Husnul. Itu di bold garis bawah dengan font yang beda. Fontnya gede sekali gitu. Dan kita yakin gitu, sepertinya ini take it for granted bahwa itulah modern state. Aduh, itu gawat betul cara berpikir ke orang kayak gitu. Makanya kita harus mendesain sendiri apa yang kita negara Pancasila. Nah itulah nanti kedua nanti bicara itu. Balik lagi ke Rempang. Balik lagi ke Rempang. Nah dari sana ketika ada orang mendapatkan proyek lokal dengan, kan asal muasalnya Rempang disebut proyek lokal. 2002 itu National Strategic. Itu PSN berikutnya di 2000 berikutnya, tapi sebelumnya disebutnya proyek lokal. Karena rekomendasi DPRD. Nah, karena nggak jalan-jalan sejak 2004 sampai dengan terakhir, akhirnya masuk PSN, proyek strategis nasional. Nah, konstruksi yang pertama harus kita lihat, tadi Husnul sudah nyinggung planologi, tata letak. Tadi Husnul sudah ngelihat. Ini jarang dibahas oleh orang. Rempang itu, kalau kita lihat dalam perspektif kita pasti menggunakan dua, regional planology dan national planology, gitu ya. Tata ruang regional dan tata ruang nasional. Tapi harusnya dimasukkan juga lokal. Pasti. Jadi regional itu masih ada di bawahnya lagi. Lokal. Soalnya kadang-kadang dianggap semuanya kita harus tunduk patuh kepada nasional. Padahal ini nggak bisa, exercise kayak gini nggak bisa. Tetap harus memperhatikan local interest. Nah, itu yang saya sebut sebagai top down bottom up. Jadi bottom up-nya adalah tadi local planology, nasionalnya top down-nya. Baru kemudian kita bicara regional. Baik, kalau melihat dari local planology,
Rempang itu sudah diakui oleh Belanda sejak abad 16. 1642 itu. Iya. Tulisan itu sudah ada pada tahun 1642. Artinya sebelumnya juga pasti ada. Iya, sudah diakui. Jadi gini, human existence, kalau kita mau bilang pakai tesis, ini kita ngambil tesis, ngambil konsepsi dan teori yang sahih gitu ya. Human existence, atau kalau kita bilang ethnic consistent gitu. Ethnic existence. Jadi ethnic existence. Kayaknya bangsa deh. Kita itu menurunkan sih. Kan sebenarnya bangsa Aceh, karena kita membangun imagine community bangsa Indonesia, jadi suku. semua jadi suku. Padahal sebenarnya bangsa Melayu yang sudah ada di situ. Kalau tesis saya memang national existence, tesis awalnya. Jadi nation, itu kan yang saya sampaikan di tempat kuliah Husno selalu. National existence depend on the property, on the land. Kan kata kuncinya depend on the land. Nah, itulah pasal 33 ayat 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk Indonesia besar. Rakyat Indonesia. Indonesia. Ini soalnya mikirnya rakyatnya tidak Indonesia kayak gitu. Jadi kalau ambil konsepsi teori awal bahwa kata kuncinya pada bangsa, kalau Husna bilang baik, dan kemudian menjadi bangsa-bangsa, dan bangsa-bangsa itu bergabung menjadi satu, menjadi bangsa Indonesia, maka yang disebut dengan bangsa Indonesia itu mestinya tetap merespek, menghargai, menghormati bangsa Melayu. Itulah. Ini bukan analisis konflik suku bangsa, bukan itu, Husno. Bukan. Tapi kita mau kan Anda sudah bicara dalam perspektif anti diskriminasi. Kalau Anda bicara perspektif anti diskriminasi, mestinya sudah dicontohkan oleh Australia bagaimana mereka terhadap aborigin dan bersedia pengamandemen konstitusinya dalam rangka mengakui aborigin, dan tentu dalam rangka memperbaiki tindakan mereka terhadap Papua New Guinea. Mestinya kita ngelihatnya begitu gitu. Contohnya depan mata nih Australia gitu. Kayak gitu. Begitu juga Afrika Selatan, bagaimana mereka memperbaiki struktur rasnya. Amerika bukan contoh lah kalau soal struktur ras, karena sudah tetap dalam kanker stadium 4, bahkan kalau Chomsky menggunakan rasialisme ekstrim katanya. Walaupun ada satu local government yang itu Indian, itu di atas New York. Ya di situ benar-benar orang Indian American yang berada di local government itu. Cuma tapi kan nggak bisa menghindari isu rasialisme. Nggak bisa. Nggak bisa, ketimpangan rasialisme nggak bisa dihindari. Hingga hari ini, makanya Chomsky sampai, saya sendiri terkejut, baik Chomsky maupun Stiglitz tetap menyebut dalam Chomsky menggunakan ketimpangan rasial dalam teknik ekstrim, Stiglitz tidak bergeser, tetap menggunakan kanker stadium 4 dalam ketimpangan rasial. Nah, balik kalau kita ambil dalam analisis di mana anti diskriminasi memang terjadi, maka sesungguhnya pemerintah Republik Indonesia bukan cuma sekedar memenuhi misinya, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Tapi itu ada pejabat yang lucu. Apa? Katanya kan merangkul. Bulldozer. Merangkul. Memang piting itu bahasa Jawa kan. Merangkul. Tapi merangkulnya nanti dibikin tidak bergerak. Begini, gitu. Itu merangkulnya namanya piting gitu. Karena saya orang Jawa. Jadi balik lagi ke itu tadi. Jadi, melindungi. Wow, segenap bangsa dan tumpah darah. Jadi melindungi segenap bangsa. Artinya adalah tugas utama pemerintah Republik Indonesia yang bersumpah atas nama konstitusi, di atasnya Al-Quran, untuk melakukan segenap perlindungan, untuk melakukan perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Loh, kalau Anda tidak melakukan itu, Anda berarti tidak memenuhi konstitusi dan berpeluang untuk dilakukan satu tindakan hukum terhadap mereka yang tidak memenuhi sumpah jabatan. Gitu loh. Itu ini saya belum masuk planologinya nih, baru dalam perspektif normanya saja sudah kayak gitu. Kacaunya gitu. Jadi perjanjian sucinya di dalam konstitusi kita sudah dilanggar. Gitu. Nah, sekarang kita geser. Oke, kalau kita ngambil geser dalam perspektif planologi gitu ya. Kalau kita ngambil planologi, maka dalam konstruksi konflik Laut Cina Selatan, dalam konstruksi yang namanya Singapura selalu punya agenda memperluas landas kontinennya. Loh, tujuan Singapura jelas memperluas landas kontinennya. Iya dong. Nah, pada konstruksi bagaimana juga ya namanya dia berhubungan dengan Filipina, dan kan berhubungan juga dengan Filipina itu. Habis itu berhubungan juga dengan namanya Thailand, berhubungan juga dengan namanya Malaysia. Maka sesungguhnya perspektif Rempang, makanya kemudian dia memang menjadi suku bangsa Melayu yang begitu strategis.
Karena dari sini ini terjadi kelihatan penyebaran ke Thailand, terjadi penyebaran ke Filipina, terjadi penyebaran ke Brunei, terjadi penyebaran ke Singapura, terjadi penyebaran ke yang namanya ke Malaysia dan terutama ke Indonesia. Nah, sampai ke Indonesia saya mundur lagi ke belakang Husnul, ke peristiwa 28 Oktober 2008. 28 Oktober 28. Kenapa Sumpah Pemudunya bukan bahasa Jawa sebagai bahasa Indonesia? Iya. Tapi bahasa Indonesia, Melayu. bahasa Melayu. Apa Bahasa poinnya? Melayu. Ada pengakuan bahwa dalam budaya Melayu terjadi budaya yang egaliter, Husnul. Satu Ada egaliter. budaya yang mempersatukan. Dan dia mempersatukan lingua franca. Lingua franca. Lingua franca dari seluruh kepulauan di Indonesia. Itu jadi Lingua franca itu mestinya di situ ketika kita balik lagi bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara, adalah bahasa Indonesia, maka suka tidak suka penghormatan terhadap Melayu juga dihargai karena mereka yang memberikan kontribusi besar. Belum lagi bicara soal kontribusi kerajaan Siak dan kerajaan Dewa yang memberikan kekayaan kepada pemerintah Indonesia. Gulden. Iya. Waktu itu sekitar 1.000 triliun. Jadi artinya nggak cuma sedikit, 1.000 triliun. jadi jangan sembarang gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang mestinya kita lihat dalam perspektif itu gitu. Jadi dari aspek planologi dia demikian strategis, dari aspek suku bangsa demikian strategis, dari aspek kontribusi yang namanya terbentuknya Indonesia strategis, dari segi sumbangsi kekayaan strategis gitu ya. Dan sesungguhnya kalau kita mau ngelihat Rempang dalam posisi ke depan, saya pernah membayangkan begini, saya mundur lagi ke belakang Husnul. Di era Abdurrahman Wahid berkuasa, saya pernah diminta untuk memberikan masukan kepada pemerintah Republik Indonesia di bawah Mas Dur sebagai presiden tentang kondisi perjudian di Indonesia. Sebentar, ini memang mau di situ mau dibikin. Kalau ceritanya kawasan wisata terpadu eksklusif, apaan tuh? Kalau dalam bahasa mereka bilang kan kawasan dunia malam. Itu orang mereka sendiri bilang itu akan menjadi kawasan dunia malam kok, gitu. Dia Makanya mendekatkan karena di Singapura mungkin kurang, di ini kurang, jadi didekatkan di situ. dan opportunity-nya memang luar biasa. Anda bisa lihat Namanya Eco City. Iya, Eco City. Eco City itu bagaimana kemudian kota yang penuh dengan kegiatan ekonomi, Ini ekonya ekologi atau ekonomi? Kalau saya bilang ekonomi. Kalau saya bilang Bukan ekologi ya? Karena kalau ekologi, manusianya yang ada di situ udah dibuang, udah nggak ekologi. Apalagi bicara ekosistem. Ekosistem. Nggak bisa. Ngerusak di situ, yang terjadi rusak itu pulau. Nah, makanya saya bilang tetap ekonomi, bukan ekosistem, bukan Jadi, ekologi. Soalnya kita kan eco itu biasanya kita ke environment ya. Iya, environmental. Berarti ini penggunaan terminologinya sendiri juga sudah agak sedikit simbolik torture. Oke, lanjut. Karena memang pada hakikatnya modal itu simbolik torture. Iya. Pada hakikatnya modal investasi asing itu simbolik torture. Nah, balik lagi sekarang. Kalau kita melihatnya dia menjadi kawasan terpadu, kawasan wisata terpadu ekonomi dan motifnya begitu. Saya bilang di Abdurrahman Wahid diminta kajian tentang judi. Kenapa? Karena pada di era Soeharto ada perjudian terselubung di atas kapal waktu itu, Husnul. Gitu. Belum yang mengitari Indonesia dari mulai yang namanya Singapura ke Poklang ke Tanjung Priok ke Christmas Island, balik lagi muter-muter. Itu ada dulu, Husnul, kayak gitu. Dan itu tahu nggak? Perputarannya triliun, Husnul. Jadi perputarannya tidak sedikit. Sama juga seperti kita lihat sekarang judi-judi online. Itu perputarannya gitu. Nah, kalau ini termasuk pinjol-pinjol loh, Pak. Iya. Ini berapa triliun itu ternyata. Sedih, Husnul, kalau bicara di situ. Dan targetnya itu anak-anak kita. Ya, itu cuma mahasiswa. anak SMA. SMA juga sudah kena. Karena dia cuma butuh 17 tahun KTP dan kemudian punya rekening. That's it. Ya. Ini anak SMA. Ini maksudnya orang yang saya kenal kayak gitu ya. Anak SMA. Ya, dan itu menjadi bagian dari industri. Dan negara nggak ada. Dan waktu itu ada kampus yang kemudian mewajibkan mabanya untuk daftar pinjol. Loh gimana sih ini riba? Gimana sih? Dia nggak tahu kalau itu berarti bencana. Nah, itulah tadi. Ketika kita masuk dalam cerita tadi, ada perjudian yang sesungguhnya sudah beredar. Mereka tentu melihat ada bisnis besar di belakang itu. Itulah kawasan wisata yang orang bilang ya udahlah itu menjadi kawasan wisata malam yang paling eksklusif untuk kawasan Indonesia. Nah, kalau aspeknya sudah kita tahu bahwa planologinya begitu, geopolitiknya begitu, ekonominya begitu, sukunya begitu, latar belakangnya begitu,
dan kemudian tuntutannya adalah tuntutan bagaimana menyeimbangkan tantangan ke depan, saya ngelihatnya menjadi begini. Dulu gagas saya memang, saya harus mengakui, gagas saya memang, kita cari satu pulau tertentu yang tidak ada penghuninya. Berikan ke mereka yang berpihak, tetapi dengan catatan pasportnya harus paspor asing, bukan paspor Indonesia. Jadi yang masuk ke situ hanya paspor orang asing. Begitu catatan dulunya. Waktu gagal saya. Tapi baru itu konsepnya baru konsep lisan. Karena berikutnya saya benturan dengan beberapa kelompok yang mulai merasa terganggu, judinya terganggu, andai kata dilegalkan. Bukan mereka senang, enggak. Dari posisi judi yang dilegalkan, yang tidak dilegal itu mereka sudah terganggu karena ketika dilegalkan mereka terganggu gitu. Itu makanya kemudian benturan segala macam. Ya itulah saya harus saya bilang saya dihajar secara fisik. Oh, fisik. Fisik, bukan lagi nama baik dihajar di situ gitu ya. Itu kejadian lah ceritanya gitu ya. Nah, dalam bahasa yang sederhana kita tahu bahwa Rempang ini tidak cocok dengan yang namanya kata pembukaan Undang-Undang Dasar 45, tidak cocok dengan pasal 29, tidak cocok dengan yang namanya. Kalau pembukaan Undang-Undang 45 kan Anda bicaranya berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Betul. Artinya Anda tidak boleh bertentangan dengan prinsip rahmat Allah yang Maha Kuasa dan tidak boleh bertentangan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Lalu dengan pasal 29 ini tidak boleh bertentangan dengan yang namanya negara berdasarkan ketuhanan Indonesia. Ketemu lagi dengan pasal 33 ayat 3. Nggak boleh dong. Kayak gitu. Nah dari situ, dalam kacamata saya, model penyelesaiannya nggak boleh begitu. Kalau Anda memang mau niat melakukan investasi, sudahlah investasi tadi dalam tanda petik. Tapi mereka mengatakan eko itu perumahan, kemudian pabrik. Masa pabrik beling? Saya bilang pabrik beling aja membutuhkan 17.000 hektar kayak gitu. Dan paling top juga kalau saya ngelihatnya dulu di Ancol itu ada. Tapi setelah namanya pasar bebas industri otomotif sejak 98 habis-habisan, yang di Ancol itu habis mati industri. Itu ada. Jadi dulu setiap mobil Indonesia itu produk mobilnya tempered by Indonesia. Ada itu. Tapi sejak namanya kita diajar habis oleh pasar bebas, industri gelas yang di sana berantakan, nggak karu-karuan. Nah sekarang mau diambil lagi dengan Rempang. Nah saya ingin mengatakan begini, Anda punya bahan bakunya, tapi Anda tidak punya duitnya. Sekarang pertanyaan besarnya, kenapa kemudian Anda tidak menggalang kekuatan ekonomi dalam negeri untuk melakukan itu? Itulah. Dengan wilayah tertentu gitu loh. Ya. Anda bisa lihat sekarang ya makanya karena apa itu proyek ikutannya itu sebetulnya yang utama. Kalau dalam bahasa saya ada kamuflase yang luar biasa. Kamuflasenya adalah Anda bicara tentang yang namanya proyek industri di situ. Tapi pada akhirnya Anda bertujuan mengosongkan. Tidak perlu Anda mengosongkan dong kalau yang namanya bertujuan industri, Husnul. Iya. Kalau tujuannya memang mau melakukan industri, Anda cuma tinggal melakukan resettlement istilah saya. Resettlement konsepnya. Bukan kemudian Anda gusur, Anda usir gitu. Bukan itu. Anda mesti melakukan yang namanya resettlement dengan baik karena memang Anda ingin bermaksud membangun industri dengan baik gitu. Bukan dengan itu nggak cocok dengan istilah triple P loh. People, Profit, and Planet. People, Profit, and Planet. Kalau pakai konsep itu aja, Anda katanya mau bicara Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals itu 3P. Mestinya ke-3P bahkan mesti ditambah lagi dengan public mestinya. Kan gitu. Jadi people, profit, planet, dan public gitu. Kalau mau diambil begitu. Jadi konsepnya menjadi lebih jelas. Nah dari kerangka itu, karena tanggal 28 adalah batasannya, tanggal 28 itu tinggal beberapa hari lagi dari kondisi sekarang. Oh masih jalan terus ya? Masih. Karena mereka menargetkan tanggal 28 harus kosong. Nah, kalau tanggal 28 sekarang harus kosong, menurut saya... Siapa sih yang mengharuskan? Pemerintah, karena memang mereka merasa punya... Kan sikap perlawanan masyarakat Rempang, Melayu Rempang, kan dianggap melawan otoritas, melawan kewibawaan pemerintah. Yang sudah menetapkan itu sebagai proyek strategis nasional. Nah, itu karenanya mereka wajib... Apakah mereka terlibat di dalam proses pembuatan proyek strategis nasional? Saya kira atau dia cuma objek saja selama ini. Kalau dilihat dari subjek. Kalau ngelihat dari itu katanya itu ada 12 perusahaan ikutan di dalamnya.
12 perusahaan ikutan itu saya tidak mengidentifikasi lebih baik, tapi menurut saya tipikal penyelesaian berdasarkan musyawarah mufakat jauh lebih baik daripada Anda melakukan tindakan kekerasan. Bahwa Anda melakukan pengosongan pengusiran itu sudah merupakan bagian dari pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat itu. Dan sudah dituliskan sekarang di international media. Nah, begini, kasus IKN sudah menjadi ejekan, apalagi kasus Rempang. Nah, poinnya adalah ini naik ke politik internasional nih. Di sini mesti kita tahu. Tadi saya bilang tadi ada Husnul menambahkan local planologi. Oke, kita naik ke nasional planologi. Oke, kita naik ke regional. Ketika masuk ke regional planologi, suka tidak suka, ini pada persoalan jumlah uang beredar. Satu, yang kedua, soal industri yang akan dikembangkan sebagai sektor realnya. Yang ketiga, soal sumber daya manusianya. Dalam konstruksi misalnya planologi internasional, mau tidak mau dong Barat melihat dong, melirik. Mau tidak mau Barat melirik dong. Iya dong. Bukan hanya kulit kuning melirik, bukan hanya Beijing atau kemudian Taipei atau mengatakan yang no, bukan hanya itu, bukan hanya kalangan Vietcong yang melihat ya. Istilahnya Vietcong ya, Vietcong community. Bukan hanya kalangan mereka kulit kuning yang melihat, tapi juga putih juga melihat. Nah, kalau putih juga melihat, artinya sesungguhnya Rempang menjadi sebuah strategis problem strategis yang juga harus diselesaikan juga secara strategis, tidak bisa berdasarkan pendekatan pendek, pendekatan pragmatis, nggak bisa, nggak mungkin. Jadi kalau sudah tanya apa yang harus dilakukan, ya kembalikan dulu ke dalam prinsip dasarnya. Prinsip dasarnya adalah prinsip dasarnya adalah kata pembukaan, prinsip dasarnya adalah pasal 33, prinsip dasarnya pasal 29, prinsip dasarnya adalah pengakuan atas hak atas tanah. Pengakuan hak atas tanah. Mereka selalu ya, ini saya juga pernah membuat satu penelitian yang di Jakarta itu loh, yang dulu 6 wilayah eviction kayak gitu ya, jadi penggusuran di Bukit Duri, Muara Baru, Kalijodo, mana lagi Rawajati, Kampung Pulo ya. Jadi 6 wilayah yang waktu itu kebetulan saya kerjasama dengan Warwick University, kita bikin penelitian di situ. Nah, selalu argumen ini kan konflik antara negara dengan masyarakat ya. Terus ada di situ LSM dan sebagainya. Selalu argumennya adalah tanah milik negara. Nah, sekarang kan persoalannya negara ini dapat dari mana? Konstitusi kan. Nah, apakah kemudian negara dulu dapatnya kan nasionalisasi dari Belanda misalnya ya. Terus Belanda ngambilnya gimana? Belanda kan cuma matok-matokin aja ini. Nah, ternyata Bukit Duri itu semua warganya punya itu sudah punya pribadi. Sama mereka dibawa ke pengadilan, menang. Tapi itu zaman Ahok yang kemudian diambil aja, nggak dipeduliin di dalam konteks ini. Ini maksud saya mindset dari para pejabat negara ini. Hati-hati di dalam melihat konteks tanah itu. Selalu argumen di balik itu negara bisa melakukan apa saja tanpa musyawarah, tanpa bagaimana konstitusi berbicara, selalu bicaranya milik negara. Jadi gini Husnul, kalau itu Husnul bicara tentang alas hukum atas tanah. Di zaman Belanda itu ada yang dikenal dengan hak milik yang kemudian diterjemahkan sebagai eigendom, kemudian hak guna bangunan, erpah, hak yang pakai, sekarang HGU boleh. dan seterusnya, hak guna usaha dan seterusnya gitu ya. Saya bilang dia. Nah, Undang-Undang 5 tahun 60 mengadopsi itu. Bahwa eigendom adalah hak milik, bahwa inilah hak guna bangunan, bahwa inilah guna usaha, bahwa inilah pakai. Dengan masa waktu tertentu, jangka waktu tertentu. Ini yang menjadi alas hukum untuk kepemilikan. Tadi kita sudah menyebut bangsa Melayu di Rempang sudah berada sejak 1642. Nah, itu berarti riwayat tanahnya juga akan sama. Nah, dalam rentang tertentu belum lama dikeluarkan kebijakan bahwa setiap negara, setiap tanah harus didaftarkan. Kalau saya tidak salah sekitar tahun 1980-an. Setiap tanah wajib didaftarkan. Alas atas tanah di Indonesia bermacam-macam. Atas dasar adat, letter C. Itu biasanya posisinya kayak gitu. Lalu kemudian juga eigendom dengan dasar Belanda. Tapi hak adat itu diakui, Husnul. Nah, apa wujud pendaftarannya? Itu pajak, Husnul. Jadi pajak itu membuktikan bahwa dia memang menguasai, walaupun kemudian kalau PBB sekarang bukan menunjukkan sebagai bukti hak.
IMB juga bukan merupakan bukti hak. Tapi dulu karena berkaitan hak milik dan kewajiban membayar pajak, maka keluarlah sekarang misalnya dulu namanya ingat nggak namanya IPEDA. Oh ya, dulu IPEDA ada. IPEDA dulu. Nah, IPEDA basisnya sebenarnya letter C. Nah, IPEDA sebenarnya basisnya adalah Egendom gitu loh. Iuran pendapatan daerah gitu ya. Iuran pendapatan penerimaan daerah namanya gitu ya. Ada juga IREDA dulu kan namanya ya gitu ya. Itu udah dari asal-asal awal Orde Baru. Latar belakangnya adalah itu 560. Nah, 560 dasarnya adalah Agraris Wet. Undang-undang agraria berdasarkan Belanda. Nah, kalau Belanda mengakui, maka pemerintah Republik Indonesia walaupun mereka tidak mendaftarkan walaupun masyarakat Melayu tidak mendaftarkan tapi sudah ada di era Belanda, itu haknya hak mereka. Gitu. Apalagi Undang-Undang 560 mengakui ketika satu tanah, satu lahan, satu kawasan didiamkan dan dipelihara oleh mereka selama 30 tahun, maka walaupun belum keluar suratnya, negara mengakui mereka lah yang mengelola tanah itu. Di situ negara mengeluarkan HGB atau negara mengeluarkan hak pakai, hak milik. Walaupun kemudian bisa ditingkatkan haknya. Tapi selama mereka sudah mengelola 30 tahun, negara mengakui. Itu Undang-Undang 560. Di situ baru enggak? Ada problem dengan IKN. Soal hak tanah. Sampai 190 tahun. Ada problem dengan undang-undang penanaman modal. Itu buktinya modal itu merusak hak atas tanah. Ini pernah saya gugat di Mahkamah Konstitusi soalnya. Saya bisa ngomong begini gitu ya karena saya gugat memang. Poinnya adalah ketika masyarakat Melayu Rempang pun tidak mendaftarkan tanah mereka, bukan berarti negara bisa semena-mena atas itu tanah maksudnya itu. Nggak bisa. Karena dia dikembalikan ke dalam tadi kata pembukaan, dia dikembalikan ke dalam pasal 33 bumi, air dan kekayaan alam terkandung dalamnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, kembali lagi ke dalam penggunaan yang namanya kenapa mereka masih butuh 1,6 triliun dari APBN. Untuk dalam rangka yang namanya pengemasan proyek karena PSN yang duit itu belum cair dari Kementerian Keuangan gitu loh. Ada bahkan yang itu yang isu-isu bahwa otoritas juga menggunakan APBN untuk ngusir. Ya itu dia. Yang 1,6 itu. 1,6 itu gitu. Relokasi dalam rangka relokasi. Di sini lagi-lagi salah kalau istilahnya relokasi. Harusnya tetap resettlement. Bahkan mereka dilibatkan dalam kepemilikan atas proyek. Konsep saya, Husnul, sejak yang namanya ribut dulu soal pengadaan tanah bermasalah dalam rangka proyek-proyek strategis, itu adalah konsep di mana ini pernah saya lakukan 2005. Pernah saya gagas. Rakyat itu mendapat 3. Dia mendapat saham atas proyek, dia mendapat tempat baru proyek itu, dia mendapat jaminan bahwa tempat barunya bersertifikasi. Bukan cuma sekedar itu, jadi dia dapat 2 minimal. Dia punya keterlibatan atas proyek karena kepemilikan, bahkan dia bisa bekerja di situ gitu ya. Itu yang namanya resettlement. Dia dapat pemukiman baru untuk menjamin kehidupannya berlangsung dengan aman dan nyaman gitu loh Pak Forfat berpikirnya. Jadi kalau kita mau bilang, sorry to say, Anda teriak-teriak hak asasi manusia, ya katanya universal, hak asasi manusia Anda injak-injak kok dengan bicara begini, gitu loh. Kalau kita bilangnya, kalau nggak mengambil cara berpikir. Nah, itu yang terus terang di sini akhirnya, kenapa kayak gitu? Karena rata-rata, maaf ya, teknokrat, birokrat, dan aparat males untuk bicara 3 ini. Melakukan resettlement dengan melibatkan sebagai kepemilikan saham, resettlement dalam rangka membangun, resettlement dengan memberikan hak, dan kemudian juga mereka dipekerjakan. Itulah Husnul yang saya gagas misalnya pada sejumlah proyek migas. Asal tahu aja. Sampai kayak gitu-gitu saya mikirnya. Ini sorry itu saya harus saya buka. Jadi, kalau enggak, di situ ada misalnya sumber daya alam. Negara cuma ngusir semua rakyat di situ, padahal di bawah, di atasnya itu milik rakyat kayak gitu kan. Itulah yang tidak dikehendaki oleh Pertamina, itulah yang tidak dikehendaki oleh negara. Sudah kami ganti aja rugi. Loh, nggak bisa dong, itu tanah mereka. Gimana mereka? Sementara mereka melakukan itu, mengelola Pertamina pun akhirnya butuh orang asing. Butuh orang asing dan juga ternyata tidak mensejahterakan negara. Sekarang menjadi beban atau apa bahasanya? Liabilities jadi beban. Jadi penggadaian masa depan. Menggadaikan masa depan anak-anak cucu kita. Nah, karuan. Nah,
dari situ sekali lagi ya, ini mestinya kita betul-betul, jadi begini. Saya tidak tahu teman-teman yang duduk di belakang penentuan proyek strategis nasional bikin perencanaan, saya tidak tahu semua. Saya tidak pernah mengerti bagaimana. Itu masuk nggak dulu kan ada konsep apa itu yang kok jadi lupa aku. Benar-benar. Yang daerah Sumatera atau dijadiin apa? Oh, koridor. Masuk nggak itu? Itu udah ditinggalkan oleh itu kan Jadi era udah SBY. Lalu kemudian dibikin sendiri di bawah Joko Widodo dengan model-model tadi PSN, 18 PSN. Saya nggak ngerti bagaimana format perencanaan ini sekali lagi gitu ya. Tapi kayaknya dia bikin ini tapi mission and visionnya tidak pada level apakah itu amanah dari Undang-Undang Dasar atau sekedar growth siapa saja. Growth. Karena kalimatnya dipanggil. 2. Siapa yang menghalangi investasi, saya kejar dan saya hajar. Bulldozer. Terakhir ditambah lagi dengan yang namanya ini, di bulldozer. Kan artinya sekarang. Ini loh sekarang ya pilihan-pilihan diksi dari pejabat kepada rakyat. Kan saya selalu mengatakan kenapa sih Anda para akademisi sibuk menganalisa pilihan diksi rakyat kepada pejabat. Rakyat itu menyampaikan pilihan-pilihan diksinya karena sudah nggak ada kekuatan lagi. Sementara pejabat yang dibayar oleh rakyat memilih diksi-diksi seperti itu, yang itu bertentangan dengan amanah konstitusi. Kan gitu. Pusing saya. Ini akademisi nih, maksudnya para akademisi, ini loh diksi-diksi pejabat kepada rakyatnya. Tapi bukankah itu membuktikan autocratic legalism? Autocratic legalism. Bukankah di situ kelihatan bahwa pilpres itu pada hakikatnya adalah autocratic legalism? Iya. Di situ problemnya naik ke atas, ke sistem berarti salahnya. Jadi kalau namanya electoral authority. Iyalah. Autokratik. Iya. Elektoral autokratik kalau pakai pemilu ini elektoral autokratik. Iya, elektoral autokratik maksudnya. Iya. Tapi kalau pakai bahasa sosiologinya kan politiknya yang menjadi jelas autokratik legalisme, autokratik populisme. Iya, betul. Sebagai produk dari pemilihan presiden langsung. Sadar nggak Anda bahwa ini sesungguhnya kesalahannya adalah bukan sekedar kesalahan perilaku, tapi kesalahan sistem. Dan kenapa kemudian Anda menikmati kesalahan ini gitu loh. Dan Anda sedang kemudian terkagum-kagum untuk melanjutkannya pada 2024 gitu loh. Kenapa nggak Anda berpikir sejak sekarang untuk takut sekali kalau istana tidak mendukung. Iya, gitu. Emang dia menentukan istana? Lupa. Itu makanya Osno. I see the relation dengan ratusan tayangannya sebenarnya mengajak Anda untuk membuka, iya, ngebongkar. Beginilah cara berpikirnya, beginilah metodologinya, inilah kalau mau tambahan referensinya, inilah sumber datanya bahkan kita kasih tahu, inilah bongkar deh. Silakan baca gitu, sendiri deh gitu loh. Ya nggak mungkin kita memberikan iya. semua. Boleh juga misalnya kontak langsung Husnul atau kontak langsung saya. Tetapi kata kunci berikutnya adalah kalau mindset kita nggak berubah, kurikulum kita tidak berubah. Kurikulum kita adalah kurikulum perpanjangan penjajahan. Ulang nih, Husnul. Kurikulum kita adalah kurikulum perpanjangan penjajahan. Jadi mana mungkin nggak ada kemerdekaan, mana mungkin ada kemerdekaan, mana mungkin ada kebebasan, mana mungkin ada adil dan makmur. Nggak ada. Dari dunia pendidikan aja nggak ada gitu. Nggak ada. Capek kita di kampus sampai itu udah gitu tugas-tugas administrasinya lebih banyak dibandingkan intellectual exercise. Intellectual ilmiahnya kan kacau. Dipinggirkan. Kan kacau jadinya. Pada saat yang sama anak-anak Indonesia yang cerdas diambil-ambilin oleh negara tetangga. Brand-brandnya. Gimana coba? Diambil Singapura, diambil Amerika, diambil Malaysia, diambil Thailand, anak-anak Indonesia dan mereka merasa, bahkan saya mau bilang sama Husnul, ada beberapa teman lulusan luar pulang ke Indonesia untuk mengabdi, nggak dapat kerjaan Husnul. Iya. Apa dampaknya? Gue balik lagi pusing gue di negeri ini kayaknya. Gue di luar bisa dapetin sebulan masih dapat bisa 10.000 US katanya, bisa dapat paling nggak 7.500 US, 10.000 udah jelek-jeleknya katanya. Gila, gue di sini susah banget hidup katanya. Udah gue kabur balik deh. Gimana coba? Walaupun semua juga bumi Allah. Benar. Tapi saya ingin mengatakan bukan soal bumi Allahnya. Saya ingin mengatakan betapa rusaknya sistem ini. Iya, karena itu brand-brandnya luar biasa. Nah, pada konstruksi seperti itulah kita dapetin sumber masalahnya. Sumber masalahnya adalah
partai politik sebagai satu-satunya pemegang saham pemerintahan. Sehingga terjadi politisasi semua lini. Dan dalam kerangka politisasi lini itu, ketika partai politiknya tidak punya uang, jadilah oligarki bisnis, muncullah kudeta korporasi, yang kemudian kita sebut sebagai bagian dari demokrasi korporasi, sebagai induk dari demokrasi korporasi. Itulah. Itu. Jadi kalau mau nonton kudeta korporasi, kita sudah jelas sebenarnya. Gitu loh. Jadi gitu demokrasi korporasi Iya. ada, tapi negara dipakai yang tadi disebutkan apa namanya state corporation. Iya, begitu. Corporation. Saya ngomongnya state corporation crime. Iya. Saya gunakan. Tapi itu ada Memang, di memang dalam dilakukan. analisis state corporation Biasa. crime gitu ya. Bahkan jadi- ketika terjadi pergantian kekuasaan dari Najib ke Mahathir, itu terjadi. Bukan tidak terjadi. Bang, ada beberapa waktu itu yang sampai kepada saya kayak gitu. Sebetulnya ini perusahaan juga ada di Kanada, tapi di apa namanya, di disband apa nggak dibolehkan karena ada indikasi security issues. Di Mungkin ban, nggak itu? dilarang. Mungkin. Ini balik lagi kita bahas tentang bagaimana negara itu harus berhati-hati. Itu geopolitik ya jadinya. Misalnya dengan IKN. Kok ibu kota negara kenapa justru dijual ke asing kayak gitu kan. Di dalam konteks pembangunan. Mestinya padahal di dalam ibu kota negara kan isinya itu isu-isu security, keamanan dari negara itu. Kedaulatan dan sebagainya. Kekuasaan tertinggi. Di situ dalamnya. Mestinya kan apapun itu dibangun oleh anak negerinya sendiri. Betul, Atau negara harus mengeluarkan untuk menunjukkan bahwa memang itu mewujudkan kedaulatan tertinggi. Jadi IKN itu adalah mewujudkan kedaulatan tertinggi. Jadi dengan korporasi sekarang kan sedang dibangga-banggakan karena membangun apa yang katanya sudah itu membawa deception, Husnul. Itu yang disebut dengan deception. Bagaimana dia putar balikan gitu, dan kemudian kita semuanya nyaris seperti bukan mereka yang bebek lumpuh, kita yang jadi bebek lumpuh. Lemdaknya. Enggak sih sebetulnya kalau kita bicara di level yang masih menggunakan akal, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, kita sebenarnya concern. Ada beberapa hal yang ya saya nggak tahu sampai di mana nanti terjadi yang disebut political unrest, social unrest, political unrest itu pasti akan. Ini seperti kayak bom waktu aja di dalam konteks. Ketika Husnul bicara bom waktu, saya jadi teringat begini. Satu kekuasaan yang akuntabilitasnya. Jadi kalau saya menggunakan tesis 99 Husnul ya. Satu kekuasaan yang akuntabilitas publiknya rendah, dia pasti akan jatuh. Iya, tinggal nunggu waktu kan. Pasti akan jatuh. Ini tesis saya 99 ketika saya berteriak-teriak tentang akuntabilitas publik. Jadi satu pemerintahan, satu kekuasaan yang akuntabilitas publiknya rendah, dia pasti jatuh. Dengan rekayasa apapun, rezimnya tidak bisa berlanjut. Gitu. Rezimnya pasti mati. Dan itu terbukti. Terbukti. Jadi ya saya nggak usah nyebut tentang siapa-siapa. Kita lihat bagaimana Soekarno, kita lihat bagaimana Soeharto, kita lihat bagaimana Habibie, kita lihat bagaimana SBY, kita lihat bagaimana Mega sekarang. Pasti kayak gitu. Nah, sekarang ada yang ingin melanjutkan itu supaya rejimnya berjalan terus gitu. Itu problemnya sesungguhnya. Tapi itu soal lain. Tapi saya ingin mengatakan akuntabilitas publik yang rendah pada kekuasaan politik, pada kekuasaan pemerintahan sesungguhnya sedang menjerumuskan dirinya sendiri dalam jurang kehinaan. Gitu. Jadi mesti diingat ya ini bagi para ini. Kalimat saya nggak enak nih Husnul. Akuntabilitas publik yang Bukan rendah. nggak enak bang. Justru ini harus disampaikan kepada siapapun yang berkuasa, baik sekarang maupun yang akan datang, untuk hati-hati dengan accountability ini. Kadang-kadang mereka menggunakan, oh kami sudah menang dalam pemilu, sehingga kami punya legitimasi. Legitimasi itu bukan 5 tahun. Legitimasi itu hari itu Anda diputuskan oleh KPU, oleh konstitusi, tapi Anda akan dites legitimasinya di setiap kebijakan-kebijakan politik yang diambil. Nah, itu Husnul ngambil 2 tuh.
legitimasi on quantitative base sama legitimasi on qualitative base. On quantitative base berlangsung melalui pemilu, on qualitative base berlangsung berdasarkan pelaksanaan pemerintahan kebijakan. Implementasi dari semua kebijakan. Jadi legitimasi itu up and down, bukan kemudian saya sudah terus kemudian Anda melakukan semua dengan cara-cara yang tidak konstitusional kayak gitu ya dalam konteks itu. Walaupun kadang-kadang bawa pasal-pasal, termasuk juga kalau menurut saya ini implementasi dari undang-undang omnibus apa? Cilaka itu apa nama benerannya? Cipta lapangan kerja yang tidak menciptakan. Enggak, maksudnya bukan itu kan akhirnya diganti nama resminya undang-undang omnibus Cipta lapangan kerja tetap. Jadi cilaka itu udah maksudnya benar katanya kan gara-gara cilaka diganti. Oh, mesti harus lihat lagi ini. Ayo, Mas Haji coba dicek itu judulnya apa. Jadi sebagai penutup Husnul, kita masih punya peluang memperbaiki kebijakan. Ini adalah sisa-sisa waktu di mana kita memperbaiki penghinaan yang terjadi karena tindakan kita sendiri Husnul. Iya betul. Ini ada kesempatan kita untuk Jadi untuk memperbaiki. Jadi sebetulnya muhasabah kita harus merenung kembali apakah sebetulnya Rempang ini bukan yang early warning kayak gitu. Udah banyak yang dilakukan. Saya menyebutnya minimal ada 5 Husnul. Kasus Halmahera, kasus Morowali, sebelumnya kasus Bima, ingat nggak? Kolaka, Bima. Bima kan dibakar Lampung. Itu kan terus kejadian begitu. Dan ini nanti juga di ibu kota Sumatera Utara Medan. Itu ada katanya masih saudaranya teman saya. Early warningnya adalah 894 mereka yang terlibat pada KPS dan kegiatan pemilu 2019 mati keracunan. Emang sudah ada, meninggal aja sampai di situ. Iya. Pertanyaannya kenapa nggak boleh diotopsi? Jadi itu. Tapi gini, lagi-lagi tadi ya, kalau memang Anda menang dengan cara benar kayak gitu ya itu barokah. Tapi kalau wailul mutaffifin curang, celaka terus. Wailul mukazibin. Nah, itulah jadinya celaka. Bang, ada sebetulnya contoh kayak gitu ya. Katanya Universitas Muhammadiyah juga pernah memperluas wilayahnya di Malang ini ya, UMM Malang. Itu juga kayak bukan menggusur tapi dengan cara proses. Akhirnya mereka mau pindah dengan yang 250 meter kepemilikannya diganti double 500 meter. Yang ini sebenarnya ada contoh-contoh itu yang resettlement. Iya, resettlement. Tapi kalau kita bahas Jakarta, Bang, itu banyak sekali. Ini super blok di DKI ini emang nggak bermasalah ya menjadi super blok, menjadi mall, menjadi ini. Narasi orang-orang asli Jakarta yaitu saudara-saudaranya Bang Nursi, di mana? Orang Betawi maksudnya. Di mana narasi para pemilik Jakarta dulu itu dipinggirkan habis. Saya kuliah dulu masih ada Kampung Sawah yang sekarang jadi Mall Taman Anggrek. Kemudian masih ada di wilayah Kuningan sini, masih ada juga Senayan. Itu wilayah Senayan. Beberapa waktu lalu pada saat saya dengan kawan-kawan dari CIPP di DPR, kita mau bikin yang namanya alun-alun demokrasi supaya anak-anak kita, para mahasiswa, masyarakat kita yang berdemo tidak di jalanan. Jadi harus ada lapangan seperti kalau di Inggris ada Hyde Park kayak gitu kan. Ternyata tahu nggak itu yang di restoran Pulau 2 Senayan? Kan itu semua itu wilayah sampai hotel-hotel yang paling anyar sendiri di situ. Itu semua tanah kan milik Pemda, milik pemerintah lah. Nah, waktu kita tanya berapa lama mereka menguasai tanah itu, katanya 30 tahun. Tapi di dalam perjanjian setelah dibangun. Harusnya 2023 ini sudah selesai. Kembali. Tapi karena baru dibangun, maka 30 tahun lagi. Kadang-kadang membuat perjanjiannya itu seperti apa sih? Nah, terakhir nih Bang, tadi kan sudah terakhir. Sebetulnya negara Indonesia kan the most populous Muslim. Tentu saja dalil-dalil masalah tanah itu kan banyak. Ya kan, di Islam kan banyak. Kalau saya dulu diajarkan Bukhari Muslim kayak gitu. Kalau Anda menyerobot sejengkal tanah saja, nanti
bumi, bukan, kuburan kita akan dihimpit 7 lapis bumi. Di hari kiamat akan ada 7 lapis bumi tadi dikalungkan di leher kita. Kira-kira itu pertanyaan saya waktu itu juga dengan kalau kita hutang kan kita bawa pulang nanti ya di akhirat di yaumul hisab. Siapa yang harus bertanggung jawab untuk urusan-urusan ini? Jadi hati-hati urusan serobot menyerobot. Kita punya duit ngapain ngutang? Orang kita punya duit mesti cari duit, ngapain mesti ngutang? Duit kita cukup kok. Yang butuh adalah kerja. Oh, tapi saya punya 11.000. 11.000 di kantong saya, Bang. Jadi nggak usah utang kayak gitu. Jadi banyak hal yang enggak, maksudnya kita kembalikan lagi. Selain dalil materialisme, ada dalil yang kita teosentrism gitu ya, dalil-dalil firman Tuhan, dalil-dalil dari ini. Kalau ini tadi teosentrism dalam kata pembukaan itu bagus sekali, Husnul. Kalau kita atas berkat rahmat Allah yang Allah. Itu teosentrisme dan keinginan. Jadi kalau mau bicara, kalau pakai bahasanya teokratismenya gitu ya, itu luar biasa, Husnul. Bahwa perjuangan itu tidak akan pernah berhasil jika tanpa kedaulatan Tuhan. Kan gitu kalimatnya. Kedaulatan yang paling, jadi gini loh, aturan-aturan hukum menurut para pemirsa lebih baik mana yang dibuat oleh manusia atau yang dibuat oleh Tuhan? Oh, iya. Ya tentu saja dong oleh Tuhan, gitu, yang sang pencipta kita. Iya. Ya, jadi gitu. Balik lagi juga ke soal rempangnya. Kalau memang kita sadar bahwa kita akan mati, ngapain mesti nyulitin orang? Iya. Ngapain kita mesti menganiaya? Ngapain mesti menjalimi? Ngapain mesti mengambil hak orang? Gitu loh. Iya. Atas nama harta. Harta tidak akan pernah bisa menyelamatkan Anda di akhirat nanti kalau cara-caranya kayak gitu loh. Karena kalau di dalam itu harta yang ini ya, secara khusus isu tanah. Iya. Itu ada. Ayo para ahli-ahli agama, ahli fikih. Sebagai penutup. Sekali lagi ini penutup yang ketiga omongannya. Saya pernah menyaksikan ada orang yang biasa nyerobot tanah. Meninggal. Ini bukan filmnya Punjabi deh. Bukan. Kejadian di Jakarta Timur. Oke. Begitu mau dimasukkan ke liang lahat, nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Naik lagi. Bukan naik lagi. Liangnya nggak pernah cukup. Liang nggak pernah cukup. Mau dimasukin tiba-tiba basah. Mau dimasukin tiba-tiba ada sesuatu. Sampai kayak gitu. Bumi menolaknya, Husnul. Itu sama dengan Kemal Atatürk. Iya, bumi menolak. Akhirnya dibuat di atas kan dia, bukan dimasukkan. Karena bumi menolak. Itu. Makanya jangankan cerita sampai 170 juta meter persegi. 100, saya menghitungnya bukan. Makanya saya selalu di mahasiswa 17.000. Bukan. Hektar. Bukan. Apa? 170 juta meter persegi. Nah, iya, maksud saya kalau kita ngomong 17.000 aja kali sedikit 10, hektar. Kali 10. Saya bilang 17.000 hektar itu berapa meter persegi? Kali 10. 17. 170 juta. 170 juta meter persegi. Nah, kebayang nggak kalau 170 juta itu kemudian tidak membawa kita, wah, barokah. Anda boleh merasa disegani, ditakuti, dihormati karena kekayaan, tapi sesungguhnya semu. Anda tidak pernah punya harkat dan martabat yang genuine dan origin, sehingga sesungguhnya hidup Anda penuh dengan kefanaan. Wah, itu nggak enak terus. Nggak enak. Naudzubillah dzalik, Bang. Mudah-mudahan anak-anak kita, terutama para pemirsa yang mendengarkan kajian kita hari ini, ingat kalau jadi pejabat jangan sekali-kali menyerobot tanah itu. Sangat penting karena itu ada dalil-dalil khusus isu-isu tanah di dalam agama kita tentu saja. Tapi masukkan itu sebagai the truth. Karena kita tidak hanya berpikir bahagia di dunia, tapi fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya pikir itu, Bang, ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat. Kalau salah kami mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.